Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Orbit Kerik, channel yang mengeksplorasi fakta-fakta menentukan teori-teori menarik dan rahasia-rahasia dari masa lalu, baik berupa sejarah ataupun legenda yang ada di masyarakat. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengulas seputar legenda Calon Arang. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar tentang legenda ini. Di sini saya akan mencoba mengeksplorasinya lebih mendalam sehingga legenda Calon Arang dapat kita ketahui lebih lengkap. Legenda Calon Arang itu berasal dari sebuah wilayah yang ada di Jawa Timur, tepatnya di sebuah desa yang bernama Girah. Nah, desa ini terletak di dekat Kerajaan Kediri, salah satu kerajaan besar pada masa itu yang berdiri pada abad ke-11 di bawah kekuasaan Raja Airlangga. Jadi Calon Arang ini dikenal sebagai seorang penyihir atau wanita yang dipenuhi dendam. Cerita ini telah hidup selama berabad-abad bahkan dan masih diceritakan dalam masyarakat, tidak hanya sebagai dongeng tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk seni pertunjukan seperti wayang kulit dan barong rangda yang ada di Bali yang mungkin kalian ketahui. Siapa itu Calon Arang? Calon Arang itu adalah seorang janda yang hidup di desa Girah bersama putrinya yang cantik namanya Ratna Manggali. Dia dikenal sebagai wanita yang sangat sakti, menguasai ilmu hitam, dan masyarakat desa itu takut padanya karena kemampuannya yang bisa membawa bencana. Kemudian kemarahan Calon Arang ini meletus ketika putrinya Ratna Manggali tidak ada yang mau menikahinya. Penduduk desa pun khawatir jika menikah dengan putrinya ini mereka akan terkena kutukan dari ibunya yang terkenal sangat jahat. Nah, dipenuhi oleh rasa penghinaan inilah Calon Arang memutuskan untuk menggunakan kekuatan gelapnya untuk menghancurkan penduduk desa. Tuh. Calon Arang mengirimkan wabah penyakit yang begitu mengerikan ke seluruh desa. Penyakit itu begitu mematikan hingga banyak orang jatuh sakit bahkan meninggal. Nah, para pemimpin desa merasa bingung dan tentunya juga ketakutan. Akhirnya pun mereka memohon bantuan kepada Raja Airlangga yang merupakan penguasa di Kerajaan Kediri pada saat itu. Karena Raja Airlangga mendengar keluhan penduduk dan merasa perlu bertindak, begitu ia pun meminta bantuan dari seorang Empu Barada, yaitu seorang pendeta sakti yang terkenal memiliki kekuatan spiritual yang besar. Empu Barada sendiri menyadari bahwa untuk mengalahkan Calon Arang itu ia harus menggunakan taktik dan kecerdikan. Akhirnya Empu Barada pun mengirimkan muridnya yang bernama Bahula. Dia menikahkan putri Calon Arang dengan Bahula, yaitu putrinya Ratna Manggali. Melalui pernikahan ini Bahula pun berhasil mendapatkan kitab ilmu hitam miliknya Calon Arang dan menyerahkan kembali kepada Empu Barada. Dengan kitab yang ada itu, Empu Barada pun berhasil menemukan bagaimana cara untuk menghancurkan kekuatan dari Calon Arang. Dikisahkan dalam pertarungan spiritual yang begitu dahsyat, Empu Barada akhirnya berhasil mengalahkan Calon Arang dengan bantuan ilmu dari kitab yang itu yang memusnahkan kekuatan gelap yang selama ini menjerat desa-desa yang ada di Kediri. Namun meskipun begitu, kisah Calon Arang ini terus melegenda ya. Legenda ini terus hidup sebagai peringatan akan bahaya kebencian, dendam, dan kekuatan sihir gelap yang bisa menghancurkan bahkan mengambil banyak nyawa.
Legenda Calonarang ini tidak hanya hidup dalam cerita rakyat, tapi juga dipentaskan dalam berbagai bentuk seni pertunjukan yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Salah satunya wujudnya yang paling unik adalah cerita dari pertunjukan Barong dan Rangda yang mungkin kalian pernah nontonnya. Barong adalah sosok hewan mitologis yang melambangkan kekuatan baik berperang melawan Rangda, sosok yang mewakili kegelapan dan kejahatan yang dalam beberapa cerita diidentifikasi sebagai Calonara. Pertarungan antara Barong dan Rangda ini menjadi simbol pertempuran abadi antara baik dan jahat yang hingga kini dipentaskan di berbagai upacara adat dan pertunjukan. Selain itu, kisah Calonarang ini juga diangkat dalam pertunjukan wayang kulit ya, mungkin wayang Calonarang namanya, di mana tokoh-tokoh dalam legenda ini dihidupkan kembali melalui boneka kulit yang bergerak dalam bayangan yang kalian tahu, menciptakan suasana magis dan juga mistis yang menceritakan pertempuran spiritual antara ilmu hitam dan ilmu putih, itu maksud saya. Jadi legenda Calonarang ini baik melalui cerita maupun pertunjukan mengajarkan kita tentang keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang dendam dan sihir, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan pengorbanan untuk suatu kebaikan. Dari Barong dan Rangda hingga wayang kulit, legenda ini terus menghidupkan sejarah dan budaya Indonesia. Jadi akhirnya saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami di episode kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan silakan komen di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak tertinggal cerita-cerita misteri lainnya dari Orbit Chronic. Sampai jumpa di episode berikutnya.